Alhamdulillah waktu itu Mas Jar tuh dapat juara 1 lomba AI tingkat dunia di Saudi Arabia bersama timnya. Sampai akhirnya kita meraih 2 miliar pertama kita. Masya Allah. Di umurku yang sekarang, there is no way aku slow living. Meskipun setelah jual rumah dan lain-lain, kita berangkat ke UK, pas di pesawat menuju UK, kita tuh cuman punya 270 juta. Iya, kita bawa cash 270 juta. Dan kita bukan LPDP. Dan aku bawa kamu dan Zain, udah pasti nggak cukup. Hitungan aku saat itu, ini ideally cuma bertahan 4 bulan. Dan itu sama sekali nggak ada keluarga yang tahu. Sampai karena kan YouTube ini tayang. Nah. Hai, selamat datang di Couple of Ideas. Kenapa namanya Couple of Ideas? First of all, kita couple. Kedua, di dalam podcast ini kita akan ngebahas berbagai macam perjalanan kita as a couple yang harapannya bisa memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak pelajaran, sehingga setelah orang nonton ini mereka bisa punya couple of ideas. Amin, itu harapan kita ya. Yes. Dan ini adalah YouTube panjang pertama aku ya, karena biasanya aku tuh suka bikin reels di Instagram. Nah terus tuh suka pada komen gini nih kadang kayak misalnya nih aku kan memang biasanya tag video tuh di satu spot itu aja gitu kan. Terus kalau di story tuh aku suka nge-storyin misalnya Zen lagi main, anak aku di taman rumah gitu. Terus pada bilang gini, Foren kenapa nggak bikin videonya di situ aja? Mungkin bosen kali ya tembok terus gitu kan. Terus akhirnya aku mewujudkan ya. Langsung sekalian dibikin 1 jam. Iya. Dan ini kita lagi ada di taman belakang rumah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dan kita itu, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Nama aku Foren. Aku Jihar. Kita suami istri ya guys ya. Mohon banget That's sih. important to clarify. Iya, karena di Instagram aku suka ada tiba-tiba yang bilang gini nih, Kak kedeketan bukan muhri. Ini kan insya Allah tayangnya di tanggal 6 September. Insya Allah ya. Insya Allah berarti 6 September 2025 itu adalah pas 2 tahun kita di UK atau di Inggris. Alhamdulillah. Kerasa ya? Kerasa sih. Kerasa banget sih. Ya, kalau orang yang di Indonesia mungkin gak berasa ya. Misalnya, gak berasa ya Foren Jar udah 2 tahun di situ. Oh yang menjalannya berasa Bung. Parah, asli. Soalnya di sini tuh kayak roller coaster banget bunda, Which is itu yang akan kita ceritakan dalam video kali ini. Tapi karena takut kepanjangan ya, panjang banget, aku takut pada bosan. Berarti ini mungkin kayak lebih ke highlight momen-momen penting yang ada pelajaran-pelajaran besar dalam proses perjalanan 2 tahun kita di sini. Tentu detailnya mungkin kita bisa bikin separate ini kali video ya. Kalau emang itu worth it untuk dieksplor lebih lanjut ya. Iya, betul sekali. Jadi kita mau mulai pembahasan dari mana? Oke, kita akan mulai yang pertama. Mulai dari siapa dulu? Silakan, aku akan berikan Foren kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena bisa dibilang 97% persiapan ke UK itu Foren yang nyiapin detail-detailnya. Kenapa? Karena saat itu aku kerja di Shopee. Kita rumah di di Bogor saat itu. Jadi aku harus berangkat subuh, pulang malam. Dan setelah pulang aku masih ngajar saat itu, jadi tutor data science. Jadi benar-benar nggak ada waktu banget. Alhamdulillahnya, if you have the right partner, you will go anywhere. Nah, dan Foren waktu itu menemani aku, membantu semua persiapan, mulai dari apa ya. Termasuk saat itu fun fact, aku tuh belum wisuda, udah 3 tahun lulus, belum wisuda karena aku malas gitu saat itu. Aku udah punya ijazah digitalnya. Karena udah kerja duluan, udah ada ijazah digitalnya. Aku ngerasa kayak nggak terlalu butuh-butuh amat. Sampai 3 tahun nggak diurus-urus. Karena mau ke UK itulah Foren waktu itu neken, ayo segera. Akhirnya aku urus. Dan jadi intinya nggak terlalu banyak aku kontribusi untuk mempersiapkan detailnya. Jadi mungkin aku akan serahkan ke Foren untuk menjawabnya. Tapi fun fact ya, karena persiapan itulah kali pertama aku berkenalan dengan Panadol merah asli. Jadi kamu belum pernah minum Panadol? Aku nggak pernah ngerasain yang namanya pusing seumur hidup aku, alhamdulillah. Jadi aku tuh kayak suka. Yakin bukan masa SMA kamu adalah masa? Oh iya, lebih ke nangis kan itu. Nangis. Bukan sakit kepala ya? Bukan. Lebih ke tekanan mental mungkin. Batin gitu, ya? cobaan hidup aku sebelum nikah itu kan. Jadi kayak aku tuh, misalnya ada yang bilang nih kalau misalnya zaman-zaman sekolah, pusing gitu kan. Gak ngerti. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti. Gak relate ya. Gak relate. Kalaupun aku zaman-zaman sekolah sempat bilang pusing, sebenarnya itu tuh bukan pusing sakit kepala gitu. Tapi lebih ke tekanan batin. Tekanan batin, mental, cobaan. Artinya berarti persiapan ke UK ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat sampai kamu akhirnya pertama kali
Sakit kepala. Beneran sakit kepala soalnya kan nge-scroll HP terus kan. Oke. Nge-scroll HP Terus terus. juga saat itu kan kamu masih menyusui. Sambil menyusui dan aku tuh nggak tahan lama di HP sebenarnya. Right, Bukan tipe aku tuh bukan tipe yang nge-scroll terus chat Make kuat sense. chat berjam-jam tuh aku nggak bisa sebenarnya. Jadi kayak mungkin pusing ya dari mata terus kayak oh my god. Oke, gitu. back to the question. Jadi Oke. apa alasan kamu akhirnya memberanikan diri? Yuk kita pindah ke UK. Karena yang pertama adalah aku yakin dan percaya sama potensi yang kamu punya. Karena pada saat itu tuh gini, nggak kebayang aja gitu. Ngelihat kan kamu kan pulang pergi terus kan ke Jakarta tuh. Bogor Jakarta setiap hari WFO 4 jam habis di jalan, nyampe rumah jadi tutor lagi sampai malam. Iya, nggak ada kehidupan sih. Iya, kayak nggak ada kehidupan. Hidupnya- Terus aku tuh kadang weekend juga ngajar. iya, weekend juga ngajar. Sampai aku tuh bilang gini ke Mas Jar, kalau misalnya memang kamu yakin berbisnis, ayo resign aja, ayo kita bisnis saat ini juga. Aku tuh bilang kayak gitu loh sama Mas Jar, cuman Belum ke UK ya, tapi belum. Yang waktu itu kan kita lagi ngebangun Scientify kan. Iya. Terus kayak mungkin aku ekstrim kan, aku tuh memang pengambil keputusan ekstrim. Sedangkan Mas Jar itu sangat-sangat realistis kan, kayak nggak se ekstrim itu juga langsung resign bikin usaha. Tapi lebih baik kata Mas Jar tuh ya udah kerja dulu, kumpulin modal, bikin usaha gitu kan. Iya. Kalau aku ngerasanya lebih ke ya kita jalanin aja kerja kalau bisa sambil bangun usaha sampai usahanya udah menghasilkan. Iya. At least sama dengan pekerjaan kita, baru itu kita bisa exit. Tadinya aku mikir seperti itu. Iya, dan aku melihat di Indonesia nih kok kayak agak-agak terhambat dengan hal-hal yang tidak penting nih. Kemampuan yang Mas Jar punya, contohnya gini ya, ada di salah satu perusahaan tempat Mas Jar kerja Di Indonesia. di Indonesia ya, mana ini perusahaannya badan usaha milik. Nah, dah lah ya. Nah, terus intinya Mas Jar ini jadi satu-satunya orang yang tidak ditampilkan ke publik Di tim aku karena di aku timnya tim- Mas Jar. Jadi padahal yang lainnya itu kayak dirotasi gitu loh, satu persatu tampil di publik gitu. Setelah beberapa bulan Mas Jar akhirnya pindah ya ke Shopee, alhamdulillah jauh lebih baik juga di situ. Mas Jar baru kasih tahu nih kalau ternyata alasannya adalah karena direkturnya tidak suka dengan pandangan politik salah satu orang terdekat dengan Mas Jar. Jadi itu memperkuat aku kayak politik keluarga aku. wow, apa itu alasan yang sangat-sangat tidak penting gitu kan. Iya, dia menganggap itu sebagai risiko. Iya, nah aku tuh tahu banget kemampuan Mas Jar, walaupun saat itu Mas Jar tuh sangat-sangat tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, tapi aku sangat yakin bahwa kemampuan Mas Jar ini bisa berkembang cepat kalau di luar negeri gitu. Dan lebih dihargai di luar negeri gitu. Tapi Mas Jar tuh selalu gini nih dulu, enggak, aku tuh nggak segitunya. Ih, susah. Yang susah itu mendorong Mas Jar sih. Susah banget. Terus Kalau kamu tanya ke semua teman-teman kuliah aku ya, nggak ada yang pernah merasa aku tuh nggak confident ya. I am always a confident person dari SMA sih, nggak. Aku SMP ke bawah nggak sih. Aku basicnya pemalu. Tapi SMA aku mulai berubah, kuliah aku juga lebih berubah lagi. Tapi kamu kan sangat mensupport banget ya. The level of support and trust that you put on me, sometimes aku ngerasa kayak itu tuh besar banget gitu. Kayak bagi kamu tuh aku tuh bisa bener-bener langsung gimana. Menurut aku kayak saat itu ya aku mikir belum, aku masih harus melalui ini dulu gitu. Jadi aku lebih ke realistis, bukan nggak confident gitu. tapi kenyataannya benar kan? Iya, alhamdulillah. Kayak contoh yang benernya itu gini. Saat itu tuh aku terlalu realistis kayak gini. Nggak mungkin. Ini masih awal tahun Januari 2023 kalau nggak salah. Kita tuh baru mau prepare pergi ke UK ya. Dan saat itu kan kita baru mau mulai prepare, baru mulai nyiapin dokumen. Tapi kita berharap kita bisa berangkat tahun itu juga. Nah, sedangkan aku bilang teman-teman aku aja yang pinter-pinter banget itu biasanya prepare tahun ini buat berangkat tahun depan. Nah, ini aku kayak nggak sepinter mereka. Aku berharap apa bisa langsung berangkat tahun ini gitu kan. Nah. Aku serealistis itu. Jadi maksud aku tuh kayak ingin memanage ekspektasi biar nggak terlalu berharap dan nggak kecewa sebenarnya gitu. Tapi foreign tuh lebih ke optimistis dan kita pasti bisa, dan ternyata benar bisa. Akhirnya 2023 itu kita berangkat dengan segala persiapan, dengan segala pengorbanannya. Iya, aku selalu bilang ke Mas Jar, ya itu mereka, itu bukan kamu gitu. Terus kayak enggak ya, kakak kelas aku ini tuh lebih pinter. Aku tuh tahu banget dia, aku tuh tahu banget betapa well prepare-nya dia, pinternya dia. Dia aja itu berangkatnya tahun depan. Terus kata, ya itu dia, itu beda sama kamu. Jadi aku tuh selalu percaya kayak Mas Jar lebih dari itu, Mas Jar lebih dari itu gitu. Jadi dan alhamdulillah terbukti, dan itu beberapa kali sampai di titik ini tuh alhamdulillah
terbukti, dan itu mungkin berkat kerja sama juga ya. Kalau misalnya Mas Jar nggak mau ngedengerin aku juga nggak bisa, asli nggak bisa. Jadi kita benar-benar ada yang nge-support, ada yang mendengarkan gitu. Nah terus pas banget juga Mas Jar tuh di obrolan santai kita kayak gini, Mas Jar tuh sempat tercetus kayak gini, aku pengen deh ngerasain rasanya kerja di UK atau Eropa. Nah aku kalau misalnya Mas Jar ngomong keinginannya, udah pasti itu aku akan berusaha maksimal mewujudkan itu. Karena dulu di masa-masa aku kan, cobaan aku sebelum nikah tuh luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya pada nanya titik terendah di hidup aku tuh ada di sebelum nikah. Jadi cobaan setelah nikah Justru tuh sebelum nikah. Jadi cobaan setelah nikah tuh menurut aku, misalnya lagi ada cobaan setelah nikah gitu kalau kan, ngebayangin masalah dulu kayaknya masih lebih mending ini. Iya gitu. itu ya kayak oh ya udah mereda lagi gitu, kayak oh alhamdulillah gitu. Aku benar-benar ngasih tahu, aku presentasi ke Mas Jar setiap Mas Jar pulang kerja. Jadi kayak aku kan ingat nggak, aku ngejabarin Excelnya, ini daftar kampusnya, hasil riset aku di hari itu, ini terus ini yang perlu dipersiapkan ini. Jadi aku tuh benar-benar berprogres setiap hari. Tapi pada saat itu mungkin Mas, apa sih perasaan kamu? Kamu tuh ngerasa percaya nggak percaya ya? Aku tuh ngerasa kayak niat banget nih gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu gimana-gimana, iseng-iseng berhadiah gitu. Belum tentu juga jalan gitu. Aku ngerasanya gitu. Tapi ya ini pelajaran penting ya. Menurutku ada 2 pelajaran dari poin pertama ini. Pertama, kalau bahasa itu be careful what you wish for gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang kita katakan, apa yang kita harapkan itu akan kejadian. Iya. Gitu ya. Jangan remehkan sekecil apapun perkataan kita gitu. Benar. Kita. Itu pertama. Kedua, choose the right partner gitu loh. Karena if you have the right partner, they will support you no matter what. No matter how crazy your dream is. Even when you are not believing in yourself, if you don't believe in yourself, your partner will. Yes. Nah itu kayak aku ngerasa banget itu kan. Gitu. Sama ini ya, yang kan aku udah nyiapin. Aku sampai bilang gini, oke yang ini udah masuk di tahap IELTS ya. Kamu nyiapin IELTS, aku bookingin ujiannya. Entah, aku bilang kamu mau besok nggak ujian IELTS, kata Mas Jar. Gak mungkin lah yang, aku butuh persiapan. Terus kata, bahasa Inggris kamu tuh udah bagus yang, kau pasti bisa. IELTS itu kan gak cuma soal bisa bahasa Inggris kan. Kayak I know I've been in English debates, tapi nggak gitu juga, kayak ada trik-triknya. Dan akhirnya kan bener kan, kita waktu itu kayak persiapan yang 15 jam gitu. Tapi segitu pun Mas Jar tuh merasa butuh les berbulan-bulan gitu. Nah terus aku tuh tahu, oke, Mas Jar ini bahasa Inggrisnya udah bagus, tapi mungkin Mas Jar ini cuman butuh trik-trik ngerjain soal. Akhirnya aku daftarin waktu itu les ya. Tapi lesnya cuman yang berapa kali pertemuan ya? 15 jam total. Tuh 15 jam total. IELTS-nya T8 kan. Kata aku teh pura-pura, gimana kamu? Gak bisa gimana gitu. Tapi it helps a lot. Iya sih. Dari itu kayak ada banyak trik-triknya yang kalau aku nggak itu pasti aku akan jauh di bawah itu skornya. Berarti untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau dari kamu kenapa memutuskan ke UK? Karena kamu pengen all in mensupport aku gitu. Iya. Ini pertanyaan yang penting, kenapa? Karena saat itu kita baru bikin rumah. Bangun rumah ya. Jadi renovasi rumah besar-besaran baru jadi dan baru kita tempatin kurang lebih 8 bulan mungkin. Not even a year lah pokoknya. Terus ya kita juga baru mulai berkehidupan sebagai keluarga ya. Zain baru umur belum setahun. Ya kok bisa-bisanya jual rumah, kemudian semuanya gitu ya untuk pindah. Memang awalnya karena itu ya, walaupun yang ternyata setelah berjalan di sini hikmahnya banyak banget. Tapi pada saat niat awal aku memang all in mensupport Mas Jar. Karena apa? Karena itu bentuk terima kasih aku lah, alhamdulillah. Karena aku tuh kan sempat doa ya dulu, waktu zaman-zaman cobaan banyak banget itu, aku sampai berdoa ke Allah gini, ya Allah, kalau misalnya nanti aku dapet jodoh yang benar-benar bisa membahagiakan aku lahir batin, aku benar-benar bakal nge-support total suami aku itu gitu. Karena sesedih itu aku waktu itu. Jadi aku yang seambis ini sampai dulu tuh cuman punya cita-cita happy, bahagia lahir batin, benar-benar kayak bahagia lahir batin. Ya udah, aku kan cita-cita bahagia itu sangat sulit sebenarnya, karena belum tentu kita bisa bahagia dengan semua pencapaian yang kita punya. So it's a good dream, I would say. Tapi enggak sih, aku bahagia, aku sangat-sangat alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terus inti awalnya itu, dan makanya aku mensupport, dan aku tuh nggak pengen aja Mas Jar tuh ngerasain apa yang aku rasain. Soalnya aku kan termasuk yang ambis, tapi dengan segala keterbatasan aku tidak bisa meraih apa yang aku inginkan. Jadi aku tuh kalau mau sesuatu susah banget buat ngedapet itu. Dan aku tuh sering banget dipatahin berkali-kali karena ketidakpercayaan orang-orang di sekitar aku atas kemampuan diri aku sendiri. Apalagi aku tuh tipe orang yang dulu aku sebelum ke UK aku tuh nggak sepede itu untuk
kemampuan aku sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, sakit aja aku nggak bisa mencapai itu dan aku nggak mau kamu ngerasain itu. Apalagi kita masih muda banget. Terus aku nggak pengen ada mimpi Mas Jihar yang terhambat hanya karena kita nikah muda. Ya walaupun sebenarnya aku bukan sesuatu yang wah aku tuh dari dulu pengen banget ke UK gitu, nggak gitu juga gitu. Iya, I know. Maksudnya ya udah aku ada keinginan dan kamu mau mensupport itu dan alhamdulillahnya aku juga menseriusi itu gitu. Maksudnya kalau akunya malas-malasan, akunya kayak nggak mau nyiapin, akunya nggak mau ngurusin juga nggak akan berangkat juga kan. Jadi kayak ya alhamdulillahnya aku juga punya keinginan dan menjalankan itu dan kamu mensupport itu. Kita menjadi satu support system yang saling mendukung. Alhamdulillah. Kalau dari kamu ada nggak? Apa? Kenapa pengen ke UK? Iya. Ya emang aku dari SMA emang pengen punya pengalaman tinggal di luar negeri. Terus setelah aku berkarir data science di Indonesia 3 tahun saat itu udah berkarir sebagai data scientist. Aku ngerasa pusatnya itu di antara di US atau di UK. Terus aku pengen bisa bener-bener punya skill data science yang ranahnya tuh level global gitu. Aku tuh bisa bersaing di level global gitu loh. Nah, aku mikir gimana caranya ya. Mungkin chance-nya lebih besar kalau aku lebih dekat ke pusat pengembangan teknologinya yang ada di UK atau di US. Jadi kayak aku pengen deh. Sedangkan kalau US, aku baca kan kayak crime rate-nya cukup tinggi, terus aku takut dia di sana pistol boleh bebas kan, banget, legal gitu. Jadi agak lebih serem. Terus katanya juga Muslim banyak berkembang di UK gitu kan. Kayak UK deh gitu. Iya. Fun fact-nya ya guys ya, sebenarnya awalnya tuh bukan ke UK, ke Jerman kita. Sempat awalnya ya. Kamu pernah ikut ini kan tes les bahasa Jerman karena salah satu kriterianya istri yang ikut itu wajib punya skill bahasa Jerman minimal A1 gitu. Nah aku tuh udah les gitu kan. Cuman setelah aku telusuri ya ada yang namanya Anabin. Nah aku tuh nanti mungkin teman-teman ya cari tahu sendiri aja yang. Nah di Anabin ini tuh pokoknya dia ada apa ya kayak verifikasi khusus di Jerman untuk beberapa universitas yang memang diakui oleh Jermannya gitu. Dan termasuk sampai ke jurusannya harus diakui oleh Jermannya. Kalau enggak nanti kehambat lah gitu. Nah terus aku kayak wah aku khawatir deh nih takutnya ribet lah ya. Iya ribet lah. Belum lagi ada holding deposit, belum lagi ada macam-macam ya, intinya lebih ribet lah bahasa dan sebagainya. Iya jadi kayak ya udah kita akhirnya memutuskan sang UK. Alhamdulillah. Oke, itu adalah part pertama tentang awal perjalanan kenapa memutuskan di UK. Yes. Let's moving on to the second part. Oke. Kita udah pindah nih ke UK. Apa aja sih pain points, titik berat, titik terendah, permasalahan yang kita lalui? Yang terberat ya? Iya, kalau permasalahan banyak guys. Mungkin kita untuk for the sake of length, kita coba ambil yang terberat aja deh. Iya. Dari aku dulu kali ya. Oke. Yang terberat dari sisi aku itu adalah di saat homesick karena aku nggak pernah jauh sebelumnya dari keluarga, aku nggak pernah ngekos, jadi aku tuh nggak tahu yang namanya homesick gitu. Kan akan lebih mudah bagi kita menghadapi sesuatu itu kalau dari awal tuh kita udah mempersiapkan segala kemungkinan terburuknya kan. Nah salah satu hal yang tidak aku persiapkan adalah si homesicknya ini gitu, karena aku nggak tahu gitu. Aku tuh kayak wah perasaan apa nih, bawaannya nangis. Kamu nggak ngerti, belum tahu perasaan itu. Itu parah sih kalau misalnya aku diam. Kalau aku bener-bener menghayati kesedihan itu dalam waktu yang cukup lama, parah, itu efeknya parah luar biasa sih. Dan menurut aku saat itu tuh rasa beban kamu tuh teramplifikasi karena kontribusi dari banyak variabel terjadi dalam waktu yang sama gitu. Satu, kamu belum pernah ngerasain homesick ya. Kamu nggak pernah tinggal jauh dari orang tua gitu kan. Aku tuh udah ngerti banget rasa homesick tuh dari SMA gitu, waktu aku pesantren gitu. Aku ngerti banget ketika orang tua nganterin terus dia pulang, kita ngedadah-dadah ngeliat sedih. I know that feeling gitu. Tapi ya itu udah lalu dan aku juga kuliah jauh, jadi aku udah ngerasain itu. Kamu pertama kali. Kedua, ada perbedaan yang signifikan antara kehidupan di Indo dan di UK. Macem-macem. Satu, dari kemudahan hidup di Indo kan saat itu ada ART dan ada babysitter gitu kan. Di sini semua harus sendiri. Terus kedua dari segi perbedaan makanan. Ya bagi kamu seorang ya orang Padang gitu ya, lidahnya iya tuh banget, ternyata tuh lidah kental banget Padang. Parah, nggak bisa aku makan internasional di sini, nggak bisa guys. Iya, kalau di Indonesia kan kita masuk ke restoran Cina, Thailand atau apa itu enak gitu Western semua, ya. Pun enak gitu di Indonesia. Enak. Di sini Westernnya
Udahlah. Iya, belum lagi gak Hambar semua banget. halal gitu kan. Aduh iya sih. Kalau yang halal pasti syikh kebab gitu. Jadi agak-agak bosan juga. Nah, Iya asli. dulu tuh di Indonesia kita setiap minggu teman-teman aku kumpul. Iya. Dan semua sahabat aku jadi sahabat kamu. Iya. Itu tuh mempengaruhi banget ke Aduh iya banget. feeling dan kayak refresh aja gitu kan. Aduh iya, Abis rumah kita tuh base kumpul-kumpul. camp. Nah di sini kita nggak punya siapa-siapa. Iya. Kayak feeling lonely, kayak di tengah-tengah entah berantah rasanya. Iya. Padahal itu di kota besar gitu. Parah bener. Tapi kita merasa di entah berantah gitu. Iya. Itu kan pasti mempengaruhi juga. Yang kedua itu yang terberat banget menurut aku adalah di saat saldo tabungan kita nol asli di tahun pertama. Kayaknya itu beberapa bulan setelah kita di UK. Karena itu aku harus muter otak banget kan. Iya. Kita belum disclaimer by the way, kita berangkat akhirnya meskipun setelah jual rumah dan lain-lain. Iya. Kita berangkat ke UK, pas di pesawat menuju UK, kita Iya. tuh cuman punya 270 juta. Iya, kita bawa cash 270 juta. Dan Tapi kita bukan LPDP kita yang iya. setiap bulan akan ditransfer ya. Yes. Kita harus hidup setahun ke depan, biaya hidup semuanya itu harus kita tanggung. Walaupun kamu dapat beasiswa langsung dari kampus ya, tapi untuk itu kan tuition fee tuition aja. fee aja. Iya. Iya. Jadi biaya hidup dan lain-lain, dan aku bawa kamu dan Zain udah pasti nggak cukup. Hitungan aku saat itu ini ideally cuma bertahan 4 bulan. Iya. Walaupun aku percaya banget Mas Jar tuh bisa LPDP ya, tapi memang kalau LPDP kan pada saat itu peraturannya langsung pulang kan, Iya. harus langsung pulang. Sedangkan tujuannya tuh mau kerja gitu di sini, jadi kita nggak bisa mengambil itu. Ya walaupun ada aja sih ya, mungkin kita lihat Iya. beberapa rekan-rekan yang bisa menemukan loophole yang Iya. secara legal masih boleh gitu. Ternyata dia lanjut sesuai bidangnya dan lain-lain. Iya itu kan nggak apa, ya itu mungkin hak emang masing-masing boleh gitu ya. Tapi kalau aku sih cari aman, aku nggak pengen menjadi satu kerikil yang menghambat di masa depan gitu. Pokoknya itu 270 juta yang kita bawa, dan itu sama sekali nggak ada keluarga yang tahu sampai Ya karena kan YouTube ini tayang. Nah, Iya karena kan ya orang tahunya kita jual rumah dan harga rumah kita lumayan tinggi loh. iya gitu di kan. mindset orang pasti kita bawanya MM-an udah. Iya. Orang-orang That's not the case at all. Karena kenapa? Karena kan kita setelah jual rumah kita harus bayar KPR. kita harus bayar KPR, Lain lah. terus kayak ya banyak hal yang kayak misalnya asuransi ke sini, terus kayak pendidikan segala macam. Dan kita tuh berprinsip memang kesulitan kita telan-telan berdua aja ya gitu. Pokoknya Iya. jangan sampai Iya. ada yang tahu tentang Jadi, kesulitan ini. Kita tuh bukannya pengen tidak jujur atau tidak terbuka, tapi bagi kita permasalahan keluarga kecil kita ini stays here gitu loh. Iya betul. Nggak perlu yang lain tahu gitu. Iya dan aku tuh kalau dari siapa aku lebih ke gini. Aku berjanji akan ke diri aku sendiri ya. Suatu hari nanti aku bakal ceritain sih semua perjuangan dan kepahitan ini. Dan aku percaya momen itu tuh akan datang. Dan momen itu akan datang di saat aku sudah berhasil melewatinya dan aku sudah berhasil mencapai pencapaian-pencapaian yang aku pengen dapatkan gitu bareng Mas Jihar gitu kan. Nah, kenapa aku nggak cerita gitu ya sama saudara atau orang tua gitu? Salah satunya adalah aku nggak siap aja menghadapi reaksinya gitu. Iyalah. Lebih baik nih misalnya, kok nggak mikirin kita sih, kok nggak mikirin, ya wajar karena mereka nggak tahu gitu. Nah, lebih baik kayak gitu dibanding mereka udah tahu terus aku melihat reaksi mereka yang tidak mensupport gitu. Nah itu aku nggak mau gitu. So itu ya 2 momen terberat kamu ya. Iya yang terberat itu. Kalau bagi aku yang terberat itu adalah melihat kamu stres sih. Sumpah serius. Aku tuh ya banyak yang cerita gitu ya kayak, aduh nih gua nih master di UK kan cuma setahun ya. Jadi tugasnya tuh ditumpuk, mata kuliah tuh ditumpuk, lebih sibuk dan lain-lain gitu ya. Tapi aku nggak pernah sekalipun stres ya karena kuliah gitu. Pusing oke lah, ada beberapa pusing, ujian, tapi nggak yang stres gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak, karena pintar. Bukan Asik. karena kebetulan aku udah 3 tahun kerja di data science dan banyak materi-materi yang sebenarnya tuh aku udah kerjain gitu loh. Iya. Nah, jadi aku nggak relate dengan kesetresan itu. Yang aku stres itu adalah ngelihat kamu stres. Kalau aku udah lewat masa-masa homesick gitu ya, udah lewat masa-masa kayak kangen rumah. Nah, puncak kesetresan itu adalah ketika di satu momen kamu memutuskan untuk pulang ke Indonesia tanpa ngasih tahu siapapun. Itu Ya kan? di bulan kedua ya? Kayaknya sih udah bulan ketiga, udah akhir tahun Di kan? ini kan November waktu di Airbnb itu kan? Bukan, kamu ya sempat di hari Yang- keempat kamu minta pulang. Ya kan? Di bulan kedua kamu minta pulang lagi. Sampai akhirnya di bulan kalau nggak salah awal November,
Oh iya. Kamu beneran pulang. Ya dengan Pulang duluan. pulang ke Indonesia duluan sendiri sama Zain. Tapi kan itu karena ada hal yang kita usahakan kan waktu itu. Iya, karena tapi bagi aku itu Bukan karena aku benar-benar karena pengen gini, gitu. karena plan awalnya kan pengennya aku bisa kerja part time data science gitu kan. Ternyata yang dapat malah full time dan aku nggak bisa ngambil tawaran full time itu. Kan Karena visa. karena ya. visa, karena student visa aku nggak boleh harus selesaiin dulu studentnya. Mm-mm. Ya aku sempat dapat tawaran dari TikTok, ada perusahaan namanya Tax Help itu bahkan ngasih offering loh, udah ngasih nih gaji sekian, kita mau offer position. Bahkan yang nyesek itu pas yang TikTok London ya, itu kan 4 bulan pertama kita di sini udah dapat langsung tawaran full time TikTok London plus dia mau ngesponsorin visa Mas Jihar. Tapi nggak bisa meskipun dia mau sponsorin, aku tuh secara legal nggak boleh mindahin dari student ke working. Masalahnya itu kamu udah melewati proses seleksinya ya sampai interview Udah terakhir capek, gitu. ngerjain technical test, ditanya-tanya ya. Buset dah. Itu Dan- HR-nya salah sih. Kenapa dia Yes. baru di akhir asli ngasih taunya? Parah banget. Tapi alhamdulillah yang Kalau didapat yang sekarang teks- kalau jauh yang- lebih dari itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ngerasanya gara-gara aku gagal nih mencari alternatif penghasilan di sini, kamu harus pulang. Kamu harus mencari alternatif lain. Aku gagal di sini. Aku ngerasanya gitu loh. Kamu harus pulang sama Zain, ninggalin aku di sini sendiri. Enggak lah. Aku ngerasanya saat itu begitu. Oh. Jadi di malam sebelum pulang itu aku jujur aku nangis. Dan So sad dan Zain dong. yang ngeliat aku saat itu. Zain itu kan masih kecil banget ya saat itu ya. Zain tuh nggak ngomong apa-apa. Zain cuma meluk aku doang. So Karena kan dia cute belum dong. ngomong kan, Iya. nggak secerewet sekarang kan. Iya. Dia cuma meluk aku doang gitu, set So gitu. cute dong. Malah makin nangis kan. Ya beginilah kehidupan 3 bocil bersama. Nah, tapi nangis bukan yang nangis itu ya, tapi nangisnya tuh kayak ya diem tapi keluar air mata gitu. Tapi Zen tuh emang ini loh sebuah keajaiban juga buat kita karena dia tuh anak-anak yang sangat masya Allah ya. Iya. Dikasih Allah anak seperti itu yang sangat-sangat dewasa, mengayomi kita. Kadang Iya. lebih dewasa daripada kita ya. Kadang tuh kita kayak ketawa ngakak gitu terus dia gini, apa sih? Iya. kayak kita yang anak-anak dia yang orang dewasa. Hai Zain, kamu sekarang lagi usia 3 tahun. Mau masuk sekolah kamu bentar lagi sama udah nggak pakai pampers. Iya. Lanjut. Oke, itu adalah versi titik terendah masing-masing. Walaupun kesulitannya ada jauh lebih banyak dari itu. Padahal waktu itu aku pulangnya cuma 2 minggu, habis itu kan 2 minggu kamu nyusul. Kan aku Nggak pulang 2 minggu. Iya 2 lebih. minggu sayang, 2 Iya. minggu aku pulang Aku duluan. ingat satu lagi Karena titik kamu terendahnya. kampus kan, apa tuh ya? Iya. Kamu kan tadi ada 2, biar fair aku juga ada 2. Titik terendah yang kedua adalah alhamdulillah aku masuk kerja sebenarnya ya, alhamdulillah. Tapi kamu tuh dapet cacar. Oh iya, Seminggu. iya asli, Orang iya. tuh pernah dapet cacar, guys. Orang umur 27 tahun baru dapet cacar. Coba orang mau umur 7 tahun kek ya dapet cacar. Dia 27 tahun belum pernah cacar ternyata. Dan itu ketularan dari anak kecil. Jadi bukan Zain yang ketularan aku. Zainnya enggak. Zain enggak tuh anak hebat. Ini dan cacarnya tuh bukan yang tik tik tik, enggak brung. Full. Iya sampai orang-orang tuh sekarang pada nanya gini, tapi nggak ada bekas sama sekali di muka. Ini sebuah keajaiban Allah juga sih. Iya, alhamdulillah karena saat itu pun aku udah khawatir nih kayaknya nggak balik nih. Aku kayaknya aku akan dites diuji seperti istrinya Nabi. Seperti istrinya Nabi siapa tuh? Ayub, Nabi Ayub. astagfirullahaladzim. Aduh, Ternyata maafin Mas Yar kembali. katanya serem banget lo ngeliat aku Iya, katanya. tapi saat itu kan foreign tuh jadi dia harus diasingkan ya, di karantina. Jadi dia di kamar paling atas di lantai 3 karena rumahnya satu kecil tapi naik ke atas di lantai 3 nggak keluar kamar. Aku yang ngurusin Zain, aku yang masak. Terus saat itu aku baru mulai kerja hari pertama. Aku ingat online. banget Mas Jar tuh saat itu ngehandle 4 sekaligus. Yang pertama ngehandle tesis, yang kedua pas banget baru pulang abis lomba di Arab Saudi. Alhamdulillah waktu itu Mas Jar tuh dapet juara 1 lomba Iya. AI tingkat dunia di Saudi Arabia bersama timnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi langsung dapat project tuh. Waktu itu ngerjain si project yang dilombakan itu. Ya. Yang ketiga baru keterima kerja di UK Iya, ya. Alhamdulillah. Data scientist. Yang keempat kita tuh lagi bikin ini bisnis edukasi kan. Scientify-nya lagi berjalan nih. Iya. Yang itu jadi tutor kan harus nyiapin materi segala macam. Nah 4 ini plus ngasuh Zain Dan ngasuh kamu. dan ngasuh aku, bayangin apa Itu seminggu aku stres banget sih. pengen membelah diri ya. Parah. Bener-bener kayak Kamu hebat banget sih ya makasih alhamdulillah, ya. alhamdulillah sudah berlalu lah. Iya alhamdulillah. Tapi emang Mas Jar itu suami terbaik sih, masya Allah.
Masya Allah banget. Nggak banyak. Aku masih banyak dosanya sebagai suami. Enggak yang kok. belum terpenuhi, yang belum banyak juga lah. Enggak. Aku kayak ya itu nantilah kita Iya. bahas lagi ya guys ya. Lanjut. Sensor. Oke, itu adalah kayak kita all excited, langsung dikasih Iya, dibanting sebuah, ya. valley of despair, istilahnya lembah keputusasaan. Nah, mulai ada slope of enlightenment. Emang di titik itu ya, di titik terendah kita itu waktu di UK itu ya, aku tuh kadang mikir gini, ya Allah, perasaan dulu aku pas di Indonesia, aku tuh selalu doa gini, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik tolong dimudahkan jalannya. Emang dimudahin aja tahu. Kalau memang semuanya dimudahkan ya, kenapa jadi terbanting ini aku di UK asli. Perasaan dulu aku mintanya kalau memang yang terbaik tolong dimudahkan. Ada ayatnya yang mengatakan intinya ya, apakah kamu mengira kamu tidak akan dicoba? Aduh iya sih. Jadi lu kira lu minta ini gak akan dikasih cobaan? Tapi Ada cobanya cobaan. ekstrim ya Allah. Ekstrim banget ya Allah pada saat itu tuh kayak ya Allah. Aku tuh sampai ngerti ya yang perasaan yang gini waktu yang saldo tabungan kita sempet nol itu ya. Aku tuh ngerti banget. Ngerti rasanya bukan berarti mau ya. Maksudnya jadi memahami banyak orang di luar sana kan yang bahkan sampai mencuri, terus dia tiba-tiba sampai anaknya segala macam. Karena apa? Karena memang di saldo tabungan nol, kita nggak tahu mau gimana besok gitu ya. Kadang tuh kayak Kamu cuman tahu ngerti rasanya kenapa orang mau mencuri. Aku ngerti rasanya kenapa orang mau bunuh diri. Sumpah aku pernah ngerasa kayak ini lantai 3 nih, gue lompat kali dia dari jendela ini, musik. Tapi itu cuma kayak lucu-lucuan aja. kakak banget sumpah. Ya, soalnya aku kalau momen bunuh diri mah dulu sebelum nikah aku udah. Berarti ini levelnya masih di bawah bagi Farah. Terus aku langsung berpikir, oh mungkin Allah menguji aku supaya nanti di saat aku berhasil melewati ini, aku tuh nggak gampang ngejudge orang gitu. Karena kita udah ngerasain di posisi itu gitu. Iya. Nah, oke, tadi kan Valley of Despair, sebenarnya masih banyak despair lainnya. Cuman mulai ada slope of enlightenment atau mulai ada titik cerah, titik balik. Iya. Nah, bagi kamu apa, bagi aku apa? Titik baliknya. Titik baliknya pas di UK ini aku jadi mengenal diri aku sendiri sepenuhnya. Karena ternyata kalau dulu itu sebelum nikah aku fokus bersahabat dengan diri aku. Kenapa? Karena saking beratnya masalah pada saat itu, aku udah kenal kamu. Ya, kita kan emang dari SMP ya. Kita kenal dari SMP, saling suka dari SMP. Ya, tapi kan kita selalu terpisah kota segala macam. Yes. Kalau bukan diri aku yang nge-support diri aku sendiri tuh siapa lagi gitu. Jadi aku tuh sering banget dulu tuh lebih ke fokus bertahan gitu kalau sebelum nikah. Dan aku jadi kayak bener-bener mengutamakan diri aku lah. Aku nggak mau merendahkan diri aku sendiri karena aku tahu perjuangan aku sampai di titik itu, bertahan di titik itu tuh nggak mudah. Ternyata aku menjadi orang yang people pleaser karena banyak masalah itu, dan aku baru mengetahui istilah itu dari Mas Jihar gitu kan. Orang tuh people pleaser banget dulu. Iya dulu. Dan ternyata di saat kita tahu value diri kita sendiri, kita tuh jadi nggak terlalu people pleaser lagi. Karena kita tuh udah tahu nih kayak ini gue udah seberjuang ini ya sampai di titik ini. Kalau ada yang komen-komen tanpa menghargai, dan misalnya apalagi kalau udah tahu ya kepahitan aku itu, terus kayak tidak menghargai itu, wah aku mah udah langsung, aku gak akan banyak ngomong. Cara marah aku itu biasanya aku akan lebih ke membuktikan aja. Dan itu setelah aktif menjadi content creator. Iya. Aku tadi hampir mau berpikir bagi kamu kayaknya itu sih. Iya. Karena itu salah satu hikmah di balik kamu mensupport mimpi aku di sini. Ternyata ada mimpi kamu yang juga tercapai di sini. Iya. Pas aku udah menjadi content creator itu, ternyata banyak peluang yang terbuka kan. Bener, banyak banget sih. Iya, mungkin kalau orang kan mikir content creator itu ya udah sebatas pemasukannya dari mungkin dari YouTube panjang atau nggak dari endorse gitu. Nggak sesimpel itu. Yes. Jadi kalau misalnya memang kita punya value di balik itu, misalnya nih aku tuh biasanya tuh ya awal mula kerja sama itu terbentuk dari aku tuh ngobrol, misalnya ketemu sama ternyata owner perusahaan apa, founder event apa. Aku ngobrol, terus aku mengutarakan ide aku, kayak misalnya kayak ini kalau misalnya produk ini kayaknya bagus dari gini. Ide dalam hal apa nih biar audiens ngerti? Kalau misalnya dari sisi event, dari sisi produk gitu ya, misalnya aku ngeliat kan dari lagi berusaha go internasional nih si brandnya. Aku ngasih tahu peluang di UK itu seperti apa. Aku bisa masuk dengan cara ini. Kalau mau oke, gini Jadi gitu. idenya tuh dalam hal memanfaatkan resource yang kita punya untuk kepentingan dia. Iya, Gitu ya. alhamdulillahnya Allah tuh menemukan aku dengan orang-orang yang memang gak cuman dari sisi bisnisnya aja, tapi memang baik banget gitu. Sekarang pun jadi terbuka juga jalannya karena udah banyak relasi di UK. Aku jadi sering di-invite sama warga-warga lokal atau orang-orang lokal sini tuh untuk hadir di event mereka, mensupport event mereka. Dan Mas Jar pun jadi speaker di beberapa event juga, alhamdulillah di sini.
sini. Ya, alhamdulillah. Kamu juga diundang minggu depan ke London? Iya. Hadir sebagai VIP, tamu VIP. Iya, alhamdulillah sekeluarga ya kita diundangnya. Ya. Alhamdulillah. Iya, yang kayak gitu. Jadi kayak aku happy sih. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya titik baliknya dua itu ya. Kamu lebih mengenal, mengeksplor diri kamu, dan juga kamu ternyata mendapatkan mimpi yang ternyata tidak diekspektasikan di awal, yaitu menjadi seorang content creator yang ternyata membuka banyak peluang. Iya, alhamdulillah. Dan pelajarannya adalah ada orang di luar sana yang mungkin udah jadi content creator, dia nggak mau nih kalau misalnya nggak dibayar. Harus dilihat dulu gitu. Lihat dulu brandnya, lihat dulu eventnya. Kalau memang dirasa itu akan menambah pengalaman kita, relasi kita, walaupun bayarannya mungkin gak sebesar biasanya, ya udah ambil aja dulu gitu. Karena itu nanti akan mendatangkan banyak manfaat gitu loh. Jadi jangan gengsi gitu. Kalau aku dulu apa aja aku lakuin dulu. Dan sampai akhirnya di tahap yang aku nggak usah ngomong juga tawaran apa. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya. Iya. Nah, kalau bagi aku titik balik ya berarti ketika mulai terbuka harapan-harapan itu mulai muncul itu ya ketika ternyata aku bisa juara lomba AI sih di Saudi itu. Karena itu tuh bener-bener pure miracle sih bagi aku ya. Satu pekan itu tuh bener-bener miracle karena pertama pertama kalinya aku naik pesawat bisnis Saudia ya kan, pesawat bisnis internasional yang jarak jauh kan beda ya, gratis ya, dan itu full gratis ya, dibiayai sampai sana, dijemput, diantar ke hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan sebenarnya ini karena kamu dipertemukan juga sama tim yang baik ya. Sama tim yang baik, iya. Itu qadarullah sebenarnya timnya itu ngajakin temen kerja aku di Shopee, namanya Gita. Cuman Mbak Gita ini kebetulan dia lagi sibuk banget karena dia Mbak Gita anak imperial. Terus dia kasih kesempatan ke aku. Ya udah aku coba sebisa mungkin aku bantu. Akhirnya jadi ketemu sama Mas Andi, Mbak Mirfat, Mas Mail, sama Mas Idam. Ya. 5 orang itu, 3 orangnya aku, Mas Andi sama Mbak Mirfat, kita ke Saudi. Itu kebetulan juga gitu, karena sebenarnya cuma dapat 1 tiket 1 tim. Seharusnya ketua timnya itu Mas Andi, cuman karena mereka anak LPDP, mereka bisa ngajuin dana lomba internasional. Jadi aku yang dikasih nih. Satu-satunya yang bukan LPDP ya? Bukan LPDP. Jadi aku yang dikasih gitu. Itu kan qadarullah banget. Kalau ada tim lain yang LPDP, kalau ketuanya bukan LPDP, udah pasti kan dia kan. Iya benar. Jadi itu qadarullah banget aku yang dapat tuh. Udah gitu sampai sana aku masih sempat presentasi dan lain-lain ya, dan sempat umroh. Masya Allah. Aku tuh cuma 3 hari di sana, including presentasi dan penerimaan award. Semua tuh udah include, cuma 3 hari. Tapi aku sempat umroh, jadi aku udah berangkat malam naik kereta cepat, paginya pulang lagi, siangnya pulang lagi gitu. Dari Madinah ke Mekah gitu. Pulangnya naik bis lagi. Untungnya ada Alam kan, saudara ada Alam kamu juga, yang... ada saudara aku. Terus juga waktu sampai Mekah kan masih butuh hotel untuk nginep ya. Aku tuh cuma nanya ke temen aku, ada namanya Yazid nih, masya Allah temen aku yang baik Yazid. Kalau nonton video ini aku ingin berterima kasih kepada akhina Syekhuna Yazid Habibi. Nah jadi Yazid, saat itu aku cuma nanya doang, Yazid, akhi ada ini nggak, ada kontak kenalan yang tahu hotel nggak? Ternyata dia nggak ngasih kontak hotel, dia ngasih udah di booking nih langsung buat antum katanya. Langsung tinggal check in aja. Alhamdulillah check in. Yazid juga waktu kita nikah juga gitu kan? Yazid juga waktu kita nikah, dia kan tinggal di Bali. Kita honeymoon ke Bali. Terus sampai Bali tuh kayak kita cuma nanya ada ini nggak kenalan buat rental mobil, dikasih pinjam mobil, pakai sepuasnya. Terus tiba-tiba dikasih villa nih, ya? Nih pakai villa nih, udah aneh pesenin villa tambahan berapa hari gitu kan? Ya Allah Yazid, masya Allah Yazid. Masya Allah tuh. Alhamdulillah ya, banyak teman-teman yang luar biasa baiknya. Iya. Sebenarnya banyak banget sih yang lain-lain. Terus Ryan juga nawarin kan? Iya, Ryan juga. Aduh, Mas Faisanat juga, masya Allah ya, sih. Banyak teman-teman yang baik banget ya, alhamdulillah. Pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka itu ya. Nah itu jadi dari situ aku ngerasa wah alhamdulillah bisa juara di level itu, karena kan tadi kan aku mention kan tujuan aku ke UK itu pengen bisa bersanding di level global gitu ya. Nah itu udah tercapai gitu kan satu. Di saat yang bersamaan gak lama setelah pulang itu kan aku keterima kerja dan mulai kerja di company itu kan. Di Frame saat itu AI Consulting di kantor pertama Mas Jar di UK. Iya, aku kerja di situ. Itu membuka kan, jadi udah mulai ada penghasilan. Kamu juga udah mulai ada endorse, karena kan saat itu kamu makin viral kan. Jadi mulai ada endorse itu mulai tuh project kayak berdatangan, alhamdulillah lah. Jadi kayak nah itulah mulai jadi menurut aku titik baliknya mulai dari lomba itu, mulai kerja, mulai ada buka project ya, the rest is history. Masya Allah, memang sekarang mah kita bisa mengatakan
prosesnya nikmat. Tapi dulu waktu zaman di zaman terendah itu kayak proses nikmat apa yang bisa dinikmati asli. Oke, jadi itu cerita ke belakang. Iya. Nah, sekarang moving forward, peluang-peluang atau tantangan-tantangan baru apa nih yang sekarang lagi pengen kita ikhtiarkan? Kata orang sih gak terlalu baik ya untuk membuka plan nggak ya. usah lah. Ya, cuman mungkin lebih ke cara aja sih untuk bisa menarik peluang-peluang yang datang atau menghadapi peluang-peluang yang datang. Kamu dulu kali. Lebih ke ini aspirasi aku pribadi ya, yang sangat aku inginkan gitu. Alhamdulillah kalau secara karir, secara personal development, aku berada di ya sebelumnya aku belum pernah achieve sebesar ini gitu ya. Tapi kalau dari sisi ubudiyah, dari sisi ibadah kita, dari sisi kedekatan kita pada Allah, aku ngerasa aku pernah lebih dari ini gitu. Aku pernah jauh lebih baik dari ini. Ada masanya ketika aku tuh bener-bener tahajud setiap hari. Aku bahkan sempat puasa Daud. Aku sempat selalu ke masjid dan lain-lain gitu ya. Dan emang it's not that easy itu melakukan itu di sini gitu ya. Dan aku pengen bisa itu gitu. Jadi aku ngerasa banyak peluang-peluang yang sebenarnya udah ngantri. Tinggal kita close deal aja sebenarnya. Itu kayak Allah tuh nunggu kita gitu. Allah tuh nunggu kita menjemput itu gitu sebenarnya. Dan sering banget gitu ya kalau lagi agak lagi futur atau lagi kurang semangat beribadah tuh suka ada aja video-video yang lewat, yang ngirim, yang apapun yang pas banget gitu. Itu tuh yang ngena juga sih. Jadi bagi aku sebenarnya peluang itu ada di mana-mana dan bahkan mungkin ngantri untuk masuk ke dalam hidup kita. Tinggal kita ngebuka itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengetuk pintu langit, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan aku rasa aku belum benar-benar maksimal dalam hal itu. Gak cuma sebagai pribadi, tapi sebagai kepala keluarga untuk kamu dan Zain, aku rasa aku belum benar-benar maksimal dalam hal itu. Aku belum kayak bikin program gimana nih, kan kita sering ya bikin presentasi, kita bikin program gimana nih untuk usaha kita yang ini, untuk project kita yang ini, sering banget kita bikin deck itu, tapi kita belum pernah bikin plan yang gimana nih supaya ubudiyah kita baik, gimana nih supaya tahajud kita lancar, supaya dan lain-lain. Sebagai kepala keluarga belum melakukan itu. Nah, itu yang aku plan untuk bisa lakukan ke depannya. Masya Allah, tabarakallah. Sama sih. Alhamdulillah, berarti kita lain dalam hal sama, itu dan ya. aku jadi ingat momen yang kamu juara itu. Kan itu dari kita tuh lagi rendah-rendahnya banget ya. Saldo tabungan tuh itu tuh belum nol. Udah nol apa? Kayaknya udah hampir nol bang. Udah lewat yang nolnya saat itu. Yang nolnya udah lewat ya. Yang nolnya udah lewat, tapi itu tuh masih dikit sampai Mas Jar saat itu kan udah kerja habis itu langsung. Habis itu ya. Tapi sebelum itu sebelum rangkaian lomba ini tuh ada online dulu kan. Iya. Terus tersaring dari 15 negara baru itu kan. Terus saat itu juga kan kita harus keluar duit dulu untuk Saudi. itu nah Mas Jari sempat bilang gini, boleh nggak aku lomba ini gitu. Nah terus kan aku memang tipenya itu apapun itu yang Mas Jihar pengen, apalagi itu mensupport ilmunya, memang mengupgrade skill Mas Jihar, pasti aku mah langsung udah ayo iyain gitu, nggak peduli nominalnya, iyain aja ambil gitu kan. Nah itu aku tuh sebelum itu aku tuh sempat ada di fase yang tahajud tiap hari loh waktu itu. Sempat ada ya. Dan gak lama titik balik gitu. Dan gak lama tuh jadi konten. Titik balik yang tadi aku sampaikan itu sebelum itu kamu sempat bener-bener rajin. Sempat ada momen yang tahajud. Kita aktifkan lagi. Iya kalau diaktifin mungkin Masya Allah sih itu. Memang the power of tahajud itu emang iya sih. Kayak Masya Allah. Walaupun waktu itu rumahnya kalau kalian pengen tahu rumah kita yang pertama dulu. Aduh, itu cerita terpisah sih. Itu rumah Anabel asli kayak. Aku tuh pagi-pagi subuh-subuh ya ke dapur ada tikus. Aduh, terus dia benar-benar lewat gitu loh. Terus ini kan itu rumah 1, 2, 3, 4 lantai. Tapi jangan dikira 4 lantai ini ya. 1 lantainya teh berapa kali berapa ya? Segede kamar aku di Indonesia kali. Orang juga nggak tahu kamar kamu di Indonesia segede. Berapa kali berapa ya? Mungkin. Iya kecil banget pokoknya. 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 ya. Di paling bawah tuh basement ya. Tapi kita nggak tahu ada basement rumah. Sampai akhirnya ini cerita lucu ya, kita iklan dikit. Iya, jadi di dapur itu ada satu pintu. Aku kira itu tuh semacam gudang. Jadi bayangin aja di dapur. Ini kan jadi ini ruangan nih, ini dapur. Ini tuh udah tembok gitu loh. Tapi kok ada pintu di sini gitu kan, kayak mau kemana ini? Oh mungkin cuman gudang gitu buat naro-naro barang-barang, kardus-kardus. Oke lah, saat itu kita ada kalau nggak salah ada vacuum cleaner. Aku buka kardusnya, mau aku taruh di gudang itu. Pas aku taruh, tek gitu kan. Ternyata si kardusnya jatuh, kayak ada bunyi duk 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 duk.
Jauh. Ini gudang apa nih kata aku. Nah aku kepikiran film Parasite kan, yang jangan-jangan ada orang yang tinggal di dalamnya gitu kan. Gitu. Nah terus ya udah aku kayak, Bisa-bisa mikir gitu, aku mah mikir hantu ya. aku mah nggak kira, aku takut ada orang yang kayak Iya. Terus, tapi aku saat itu gue kepala keluarga nih, gue harus cek sekarang juga gitu. Kamu masih di atas kan? Itu udah jam Aku setengah langsung- 11 deh kalau nggak Aku salah. langsung nyalain light HP gitu kan, center di HP, aku langsung turun ke bawah. Ih, masih ada video sampai sekarang, ada kursi. Bukannya di situ. HP-nya udah hilang? Kursi HP-nya kan ada. Oh HP yang itu ya, HP yang hilang. Iya HP aku dicopet di London. Nggak, videonya ada tapi HP-nya nggak ada. HP-nya dicopet di London. It's another story. Dicopet itu belum titik terendah loh, makanya nggak diceritakan tadi. Iya itu Iya. ternyata bentuk ininya basementnya gimana ya? Kotak biasa. Kalau dibilang itu bekas pembunuhan percaya orang ya kayaknya. Percaya sih itu bekas perang dunia kedua kayaknya. Abis tragedi itu, aku tiap ke dapur kayak, ya Allah aku ngeliat pintu itu, ya Allah ada ruangan segede itu di bawah. Aku udah yang kayak, oh my god. Terus pernah juga remote TV hilang 2 bulan ya. Kita udah mencari ke seluruh penjuru asli. Sampai ke bawah sofa, aku inget banget kita udah nyari sampai kita pulang dulu ke Indonesia. Tiba-tiba pas kita balik dengan manisnya itu remote ada di bawah sofa. Kata Mas Diar, ini tuyul British ini ya. Bener-bener. Sumpah itu tuyul Inggris, bener-bener ada tuyul Inggris. Selalu banget. Itu ya Allah di What's ruang. your problem, mate? Aku kayak pengen meninju-ninju tuyul Inggris ini. Di balik itu ya Allah, kadang tuh aku mikir gini ya, Zen kan happy-happy aja ya. Iya. Aku jadi ngerti gitu di masa-masa kecil kita kan kita happy-happy aja, tapi kita nggak tahu apa yang Iya. orang tua kita rasakan Iya, asli. mungkin saat itu sedang berdarah-darah sebenarnya, Iya, sedang berjuang dengan perjuangannya masing-masing gitu ya. iya, Tapi ya kita tahu ya kita cuma main. Ya iya, kayak Zen nih ya dia main pasir, main apa, yang dia tahu main aja ya. iya. Dia nggak tahu betul orang tuanya sedang banting Pontang tulang. panting ya. Yang Zen tahu Iya. kan apa yang dimau mainan ada gitu. Makan cukup tepat Iya, waktu. Iya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah di sini tuh kayak menyehatkan kehidupan Zen gitu loh. Maksudnya aku ingat waktu kita pulang ke Indonesia, Iya, Zen tuh bentol-bentol. Ingat gak sih? ingat banget. Kakinya langsung Habis tempur lah. iya terus kayak ya kasihan lah. Nah kesini Kamu juga kinclong sinus lagi. kan dulu sering kambuh di Indo. Iya, aku tuh di Indo tuh bukan sinusnya kambuh. Kadang-kadang nggak kambuh gitu loh. Jadi by default sinus terus. Astagfirullah. Maksudnya kayak selalu bindeng, selalu kayak pusing. Cuman mungkin kadang menurun, kadang membaik. Tapi balik lagi. Ya mungkin karena debu terus-terusan kan. Iya, iya. Karena aku kerja keluar, selalu FO kan. Terus pasti kan naik Gojek atau naik KRL pasti kena terus. Iya, benar. Gitu. Dan Nah di sini aku malah hampir nggak pernah sinus itu. Mungkin selama 2 tahun ini bisa dihitung jari lah, nggak nyampe 5 kali lah. iya, dan Alhamdulillah. alhamdulillah ya, maksudnya kita selama 2 tahun ini sudah sampai di titik ini, dan menurut aku sih 2 tahun ini tuh sangat-sangat cepat ya untuk kita bisa menghasilkan semua pencapaian-pencapaian ini. Dan pastinya ini semua karena izin Allah dan karena kita kerja sama. Aku pun sering mikir ya, kalau misalnya aku sendiri mungkin lama banget aku bisa mencapai Iya, tuh tujuan-tujuan kerja itu. sama itu juga penting banget sih. Gak ada yang gak mungkin ya. Ingat, jangan ngerendahin diri sendiri dulu. Kan banyak orang yang Iya. membatasi dirinya sendiri gitu. Itu aku. Aku sering nggak gitu. suka. Oh sebenarnya. Kita sering banyak perdebatan dalam rumah tangga ini karena aku terlalu realistis dan Foren sangat optimistis. Kayaknya Gitu ya. hampir semua keluarga kayaknya kayak ada sisi-sisi itu ya. Kayak gitu, tapi biasanya yang menggebu-gebu tuh laki-lakinya. Dan perempuan kan biasanya dia ngelola keuangan terus dia udahlah ini aja Iya, tenang iya, aja, iya. tapi laki-lakinya duduk. Nah kalau aku kebetulan nggak tahu kenapa aku yang realistis sisinya gitu ya. Karena sebenarnya gini yang aku tuh optimistis. Iya, Ya. ngerti. Kamu tuh highly optimistis gitu loh. You have to know that. Karena aku inget banget waktu SMA nih ya. Iya. Ini teman-teman SMA aku pasti ngerti. Aku dulu kan sempat jadi ketua Albakadabra atau ketua apa kayak semacam pensinya Pentas gitu nih, lah. Nah, aku tuh sering banget berdebat sama si ketua angkatan, si Rehan Firdaus namanya. Karena kan dia yang dulu ngurusin keuangan. Aku tahu lagi Rehan. Nah, aku tuh tipikal yang kayak budget mengikuti konsep. Jadi gue punya konsep, meskipun mahal, ya udah kita cari duitnya. Kalau Rehan, Kalau Rehan konsep mengikuti budget. konsep. Kita punya duit berapa, konsep ngikut gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi kita sering berdebat gitu. Nah, artinya kan aku tipikal yang optimistis kan.
Oh iya. Misalkan iya, kita iya, pengen ngundang Tulus, iya, butuh iya. uang 100 juta, terus Iya, kita anak SMA gitu kan. Iya. Ya gimana, kita kan nggak ada ya, kita cari uangnya. Iya. Kalau aku gitu. Tahun berapa ya itu ya? 2015, Oke. 10 tahun lalu. Iya. Nah, Sedangkan Firdaus tuh enggak. Dan Firdaus tuh kayak, aku ingat banget dia dulu sering berdebat, dia tuh ngomong gini, manage keuangan itu kan ada dua. Satu nyari duit, satu menghemat duit gitu loh, atau mengelola duit. Jadi jangan cuma fokus nyari duit aja, kita juga harus mengelola duit ya. Nah, artinya sebenarnya kenapa aku mention ini, karena aku by default juga tipikal yang optimistis, juga tipikal yang pengen ambil resiko. Tapi karena kamu adalah orang yang highly optimistic, ya. Nah, itu aku harus ngebalancing gitu loh, kadang-kadang. Gitu. Nah, itu jadi sering, tapi aku ngebatasinnya kadang dengan cara yang kurang pas, sehingga ngebuat kamu ngerasa aku tuh mematahkan mimpi kamu, di saat kamu tuh udah all out mendukung aku. Iya, karena kan seringkali gini ya guys ya, setiap keputusan atau ide yang aku hasilkan itu adalah hasil aku mikir berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan itu sangat dalam, bercabang gitu. Jadi di saat aku mengajukan ide itu ke Mas Jihar, terus Mas Jihar hanya fokus kayak, terus ini kalau kayak gini gimana? Terus habis ini kayak gimana? Itu kayak luar biasa. Maksud aku kayak, bisa nggak kayak wow, bagus banget nih yang wah ini udah berapa lama gini. Ya, nah pelan-pelan caranya, komennya gitu-gitu ya. Aku ngerti. Itu kayak wow, demi apa? Nah, itu sering tuh kayak perdebatan kita Tom and Jerry aja kayak di situ. Terus nanti karena mama aku juga gitu. Aku tuh terbiasa gitu, kalau ada apa, mama aku langsung kayak ya udah, secara objektif gimana ininya. Kita pun ke UK nih ya. Gak ada yang mensupport asli. Coba deh kamu pikir-pikir, gak ada orang sekeliling kita yang kayak pasti lebih ke gini, yakin coba itu tuh gak gampang, ini gak gampang, ini segala macem. Itu mah kayak kalau Mas Jar bukan tipe yang mendengarkan ya, dan aku bukan tipe yang optimis juga, gak akan kita kesini asli. Dan ini semua ya pasti karena izin Allah ya. Lagi-lagi ya, itu pelajarannya. Dan yang kedua adalah selama proses itu kan pasti bakal ada cobaan ya. Kita waktu di Indonesia kan, maksudnya kita kan nikah di usia kamu 23, kamu 22, aku 23, tapi kita sangkatan ya. Kita sangkatan. Saat itu Maret, aku akan 23 di bulan Juni. Iya, 2021 kita di usia segitu. Bisa dibilang ya alhamdulillah, maksudnya kita ada beberapa pencapaian di usia kita yang cukup muda, dan kita bekerja sama dengan orang-orang yang usianya jauh lebih dewasa dibanding di atas kita gitu. Nah, aku merasa banget nih perbedaan antara Indonesia sama UK. Di Indonesia itu ya, jangan deh sesekali ngomong tentang usia. Aku sama Mas Jar udah sampai bilang gini, pokoknya kita jangan sampai ada ngomongin usia. Tapi seringkali ditanya asli di Indonesia itu. Iya, aku di komplek dulu ngakunya umur 32. Iya. Wah, masih 23. Karena kita tuh gak sukanya dibalik aja kan. Ih, aneh banget. Ya karena bapak-bapak, dan aku kan mendukung juga kan, muka 32 orang percaya gitu. Di Indonesia merasakan kita berkali-kali tuh, misalnya udah tahu umur kita tuh langsung diremehin gitu. Itu aku paling nggak suka di Indonesia kayak gitu. Kenapa sih? Kenapa nggak dilihat dulu ide kita, ilmu kita segala macam baru gitu? Itu namanya ageism. Iya, kalau di sini coba kamu ngerasain kan di dunia kantor kamu. Iya. Betapa dihargainya ide-ide kita. Dan aku pun kerja sama di event ya, dia tuh nggak nanya-nanya usia kita sih. Aku ada event apa langsung disupport, langsung hai. Makanya aku kenal banyak founder event, terus CEO apalah, terus Mas Jar juga alhamdulillah. Tapi salah satu orang yang sangat mensupport ya, walaupun usianya itu Proxis ya. Alhamdulillah kita juga dipertemukan dengan Proxis. Kalau di Proxis itu beda sih, dia orang-orang senior tapi mau duduk bareng, ngobrol bareng, dan terbuka. Dan kalau aku ngomong apa juga dia maksudnya open aja gitu. Iya kan, itu kita kan berbisnis ya konsepnya ya. Itu aku sama Mas Jar baru belak-belakan, dan mereka tuh kayak oke. Mereka lebih suka itu belak-belakan gitu. Jadi kayak wow, Parudi. Kayak walaupun awalnya deg-degan ya, aduh nih aman gak nih ngomong gini, tapi ya alhamdulillah. Iya, karena kalau berbisnis ya, fun fact, aku akan lebih tegas sih. Kalau misalnya dalam segi berbisnis, negosiasi, biasanya sisi tegas aku tuh keluar banget, jauh lebih keluar dibanding Mas Jihar. Tapi balik lagi nih ke pembahasan kita. Kita udah ngebahas lumayan banyak tadi, ups and down-nya, awal dari mulai perjalanan sampai ada masalah, titik baliknya. Mungkin kamu bisa kasih beberapa poin tentang apa sih pelajaran yang bisa diambil teman-teman, karena balik lagi podcast ini kan couple of ideas. Jadi apa nih pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan 2 tahun ini? Pasti banyak ya. Banyak tapi banget. Coba kamu condense, kamu coba intisarikan menjadi 1 atau 2 poin.
Sebenarnya banyak ya. Tapi aku lebih fokus ke kondisi Indonesia saat ini yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Apalagi kemarin abis tragedi 25 Agustus itu, demo besar-besaran karena DPR segala macam. Aku ngerti banget teman-teman di Indonesia tuh betapa pesimisnya melihat Indonesia. Walaupun kita cinta banget sama Indonesia gitu. Jangan patah semangat karena peluang itu tuh pasti ada gitu. Dan aku jadi ngerti ya kenapa banyak orang Indonesia yang mungkin takut mimpi ketinggian untuk keluar negeri, go internasional. Itu karena di TV-TV itu kan jarang menyiarkan prestasi-prestasi anak bangsa. Yang padahal ya kalau teman-teman tahu, banyak banget orang Indonesia yang di luar negeri itu tuh sukses banget jadi seseorang gitu, yang lebih dihargai. Itu nggak disiarkan kayak Mas Jar yang juara 1 lomba AI tingkat dunia bersama timnya. Sampai nggak ke Indonesia beritanya? Nggak sampai. Dan padahal ada TV One. Video kan seviral-viral paling berapa sih? Dihargain nggak sama pemerintah Indonesia? Dihubungin nggak kamu? Enggak. Padahal di situ jelas-jelas ada TV One dan udah diwawancara Mas Jar sama TV One tapi tidak disiarkan. Itu ya bisa disimpulkan sendiri kenapa aku pun masih mempertanyakan kenapa. Siapa tahu emang pas sama ketua redaksinya ini nggak penting gitu mungkin ya. Tapi emang bukan kamu doang sih, banyak loh yang juara-juara dulu. Kan sejak aku konten itu tuh langsung banyak gitu DM ke aku. Anak saya juga juara 1 balet di sini nggak disiarkan, bahkan nggak dikasih hadiah apapun, ucapan terima kasih pun enggak, banyak banget. Jadi jangan takut untuk bermimpi tinggi. Sebenarnya cobaan terbesar itu diri sendiri sama orang terdekat sih. Sama orang terdekat itu cobaan terbesar ada di situ. Dan untungnya aku punya partner ya yang bisa diajak kerja sama. Tapi kalau posisinya lagi sendiri, semangat banget, harus pasti bisa. Karena keyakinan di hati itu sih yang penting, insya Allah. Terus nanti Allah akan mudahkan selama niatnya baik. Kalau misalnya masih ada hambatan, ya coba aja kayak niatnya masih salah kali ya, niatnya masih ini kali ya. Tapi kalau misalnya masih belum tercapai juga, terus udah berat banget nih, niatnya juga udah baik, nah percaya aja kalau itu tuh sebentar lagi pasti bakal Allah kasih melebihi itu gitu. Semakin gelap malam semakin dekat ke fajar ya, semakin dekat ke matahari terbit ya. Aku ngerasa kayak setahun kemarin kan cobaan bertubi-tubi banget, tapi ternyata Allah tuh mempersiapkan hadiah yang bung gitu, benar-benar di luar ekspektasi kita. Sampai akhirnya kita meraih 2 miliar pertama kita. Masya Allah. Kan orang-orang banyak banget konten 1 miliar pertama. Tapi aku tuh nggak pengen memfokuskan itu gitu. Iya. Ya juga sih ya, maksudnya kalau dipikir-pikir kita di UK 2 tahun ya, angka 2 ini menjadi satu hal yang menarik ya. Dalam 2 tahun di UK dari 200 juta menjadi 2 miliar pertama gitu ya. Alhamdulillah, bi'idznillah, qadarullah. Kalau dari kamu? Pelajaran pentingnya sebenarnya pretty much the same sih sama yang kamu sampaikan ya. Cobaan terbesar itu dari diri kita tuh berkompetisi dengan diri kita sendiri, dengan diri kita di masa lalu, dan kita harus benar-benar semangat melakukan itu. Cuman mungkin tambahannya adalah ngelihat orang lain yang kan di era sosial media ini kita ngelihat banyak orang lain yang udah sukses, udah berhasil, terus kayak mungkin kita pengen atau kita bertanya-tanya kok dia kayak gitu, kok dia bisa gini, tapi kita nggak mau nih ngambil resiko sebesar dia. Kita nggak melihat perjuangan dia. Mungkin kalaupun kita ngelihat, kita nggak mau segitunya gitu. Dari 2 tahun yang kita udah lalui di sini hingga mencapai tadi 2 miliar pertama itu, aku tahu betul 2 tahun itu tuh berat banget gitu, capek banget physically, mentally, semuanya gitu. Nah artinya bagi siapapun yang saat ini sedang di posisi ingin mengembangkan dirinya untuk meraih mimpi-mimpi besarnya, harus mau ambil resiko yang itu tuh nggak nyaman banget, itu tuh bikin takut. Ambillah keputusan-keputusan yang membuat kamu takut gitu loh. Ya tapi ya harus banyak pertimbangan, harus kuat-kuat ya. Iya cuman harus kuat. Cuman ya itu, kalau mau mendapatkan hal yang besar harus siap dengan resiko di sekelilingnya gitu. Nah kalau saat ini hidup teman-teman atau hidup kalian kayak lempeng-lempeng aja, nyaman-nyaman aja, semua full tenang terus, maksudnya tidak ada rasa deg-degannya gitu ya. Maybe something is wrong. Aduh, aku ingat lagi momen itu. Gitu loh. Waktu dulu di Indonesia. Mungkin kalau beda cerita ya, kalau misal teman-teman emang udah pensiun dini dan lain-lain. Iya, itu beda. Kalau udah financially free dan lain sebagainya, mungkin itu beda. Mungkin cobaannya lain lagi. Tapi bagi kita nih yang masih di early 20 atau di late 20 yang lagi berusaha menjadi diri yang lebih baik, menggapai cita-cita dan mimpi masing-masing, dan kita hidup di kondisi yang nyaman-nyaman aja, kayak gue udah nyaman nih 9 to 5 gaji udah 2 digit, udahlah pulang pergi. Something is wrong. Ya, menurutku ya. Tapi ya semua orang
semua orang punya cara hidup masing-masing. Mungkin kan sekarang lagi banyak yang menaikkan slow living, santai aja gitu ya. Nah itu pilihan. Ya itu pilihan. Tapi kalau aku memilih di umurku yang sekarang, there is no way aku slow living gitu loh. Kalau kita terlalu lembut ke diri sendiri, hidup yang akan keras kepada kita gitu. Jadi lebih baik kita yang keras, nanti hidup akan melunak dengan sendirinya gitu. Aku mempercayai seperti itu. Jadi gitu sih mungkin salah satu pelajaran terbesar yang aku rasakan, karena di sini tuh benar-benar berat banget, tapi hikmahnya juga besar banget. Maka bagi teman-teman yang ingin mencari hikmah-hikmah yang besar, siap-siaplah untuk menjalani kehidupan yang berat-berat juga. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi sudah berapa nih, udah sejam lebih loh. Kita bisa duduk di taman belakang rumah kita ini sekarang. Ini salah satu pencapaian yang di luar rumah dugaan. di UK juga nggak gampang gitu. Aduh, it's a whole different story lah. Ini banyak banget sih yang bisa kita bahas sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lainnya, boleh tanyain di DM aku. Ya, atau komen. Atau komen juga di YouTube kita. Jangan lupa follow IG kita, Fodelba Jihar Gifari. Subscribe YouTube kita, like, comment, and share. Oke, sampai ketemu di video YouTube berikutnya. Bye-bye.